Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat spektakuler, pertarungan yang tidak biasa, di mana Albert Einstein berhadapan dengan Oppenheimer. Wow, luar biasa. Mereka pernah bertarung di atas papan catur ternyata guys. Oppenheimer, pencipta bom atom, berhadapan dengan Albert Einstein yang menciptakan rumus E sama dengan MC kuadrat cikal bakal daripada bom atom. Wah, luar biasa. Jadi pada pertandingan kali ini Albert Einstein yang menciptakan rumus dan Oppenheimer yang menerapkan rumus dari bom atom berhadapan di atas papan catur guys. Ini pertarungan yang sangat luar biasa, pertarungan hidup dan mati. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Oppenheimer atau Albert Einstein? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gasket. Oke mas bro, pada pertandingan kali ini Albert Einstein megang buah putih sementara Oppenheimer megang buah hitam. Albert Einstein memulai pembukaan yang sangat spektakuler yaitu E4 dimainkan. Kemudian dijawab dengan E5 oleh Mr. Oppenheimer. Wow, luar biasa. Kemudian Albert Einstein mengembangkan kuda ke F3. Oppenheimer mengembangkan kuda ke C6 untuk melindungi pion yang ada di petak E5. Kemudian Albert Einstein langsung mengancam kuda dengan mengembangkan gajah B5. Oppenheimer nggak mau ya ditekan oleh gajah Albert Einstein, lalu dia memainkan A6. Albert Einstein seperti biasa ya menarik gajah ke A4. Ya, kalau kita lihat pembukaan ini pembukaan yang sangat familiar sekali, yaitu Ruy Lopez. Pembukaan Ruy Lopez dimainkan kedua pemain. Kemudian Oppenheimer memainkan B5 ya seperti biasa. Gajah Albert Einstein diuber-uber. Albert Einstein mengamankan gajah ke B3 tujuannya untuk menekan pion Oppenheimer yang ada di F7. Kemudian Mr. Oppenheimer memainkan kuda ke F6 ya dan mengancam pion Albert Einstein yang ada di E4. Biasanya dalam pembukaan Ruy Lopez itu ya pion seperti ini tuh pion umpan guys ya. If pion pancingan gitu atau pion jebakan. Kemudian Albert Einstein langsung rokade gitu, daripada menyelamatkan pionnya mending rokade gitu. Di sini Albert Einstein seperti menyiapkan semacam jebakan kecil gitu. Ya, apakah Oppenheimer akan terpancing? Nah, sialnya Oppenheimer terpancing guys. Dia terperdaya dengan memainkan kuda kali E4. Boom! Suara dentuman boom berdebar guys. Oppenheimer masuk ke perangkap kecil yang diciptakan oleh Albert Einstein. Kemudian Albert Einstein melanjutkan rencananya dengan memainkan benteng E1. Ya. Kemudian Oppenheimer di sini sebenarnya Oppenheimer ya bisa melakukan langkah terbaiknya ya. Namun Oppenheimer lebih memainkan yaitu pion D5. Harusnya menurut Stockfish ya langkah terbaiknya itu kuda ditarik guys. Karena kalau nggak berbahaya itu kudanya. Harusnya kudanya di sini SMP guys, yaitu siap makan pulang. Sekalian menekan gajah gitu. Ya, oke kita kembali ke patah sini. Ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya guys ya. Nanti ada yang marah-marah tuh. Mending kamu aja yang main gitu. Nah, ini bukan kata saya guys, ini kata Stockfish ya. Makanya saya hidupkan evaluation barnya. Kemudian pada langkah seperti ini, Oppenheimer lebih memainkan D5 mengancam. Untuk menjaga kuda
dari serangan daripada benteng Albert Einstein. Kemudian Albert Einstein memainkan 4. Nah, menurut Stockfish ini langkah yang sangat blunder guys. Langkah yang sangat blunder. Kenapa? Karena Albert Einstein di sini tidak langsung mengembangkan perwira. Harusnya di sini langkah terbaiknya ya mengembangkan kuda. Ya, kalau dimakan bisa dimakan balik gitu ya. Kalau enggak menekan kuda gitu ya. Itu langkah terbaik daripada putih di sini ya. Namun Albert Einstein lebih memainkan pion 4. Namun sialnya Oppenheimer tidak menemukan langkah terbaiknya. Langkah terbaiknya di sini adalah gajah dimainkan ke C5. Idenya apa? Idenya untuk menekan pion Albert Einstein yang ada di F2. Itu menurut Stockfish ya. Jadi pion daripada Albert Einstein yang ada di F2 ini harusnya bisa ditekan 2 kali oleh perwira Oppenheimer. Tapi Oppenheimer tidak melakukan itu. Oppenheimer lebih memainkan langkah yang lain, yaitu menyelamatkan pion, yaitu B4. Wow, luar biasa. Sekarang kesempatan daripada Oppenheimer sudah sirna guys ya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kemudian pada langkah selanjutnya Albert Einstein tidak menyiapkan guys. Dia memainkan D3 mengusir kuda. Kemudian Oppenheimer memainkan kuda ke C5. Ya, ini terlihat bagus ya, tapi di sini sebenarnya ancaman daripada Albert Einstein itu bukan kaleng-kaleng guys. Ancaman yang sangat serius ya. Kemudian Albert Einstein memainkan kuda kali E5. Oppenheimer memainkan kuda E7. Ya, kemudian kalau kita perhatikan di sini evaluasi sembarannya itu sudah berpihak pada Albert Einstein, sudah berbalik ya. Perlahan selanjutnya Albert Einstein memainkan menteri F3. Idenya apa? Idenya untuk menghancam skakmat 1 langkah di petak F7. Wow, luar biasa mengancam pion F7. Ya. Kemudian apa langkah terbaik daripada Oppenheimer di sini? Ya, langkah terbaik daripada Oppenheimer yaitu gajah dimainkan ke E6. Namun ya, sayangnya Oppenheimer tidak melakukan itu. Oppenheimer memainkan ya, pion dimainkan ke F6. Ini adalah langkah yang sangat blunder sekali. Sebentar lagi Albert Einstein akan meledakkan bom atom dalam permainan catur kali ini. Kalau Anda di posisi daripada Albert Einstein, apa langkah terbaik Anda? Bahas video ini, jangan percaya arah panah daripada Stockfish. Ada langkah yang sangat spektakuler. Apa itu langkahnya? Pause video ini, temukan langkah brilian daripada Albert Einstein. Yap, langkah terbaik daripada Albert Einstein di posisi seperti ini adalah memainkan menteri H5. Boom! Ini adalah boom atom guys. Boom atom pertama dimulai. Ya kan? Kemudian Oppenheimer panik. Lalu dia memainkan pion G6 untuk menutupi. Enggak ada langkah yang lain ya kan. Kemana coba? Kalau enggak mujar ya kan. Raja enggak bisa kemana-mana. Sudah diikat oleh Albert Einstein. Kemudian Albert Einstein memainkan ya seperti arah Stockfish. Kuda kali K6. Boom! Terpaksa dimakan. Enggak mungkin dimakan ya kan. Rugi dong kalau enggak dimakan. Terpaksa tukar kualitas.
Kemudian Oppenheimer memainkan H kali ke-6. Albert Einstein sesuai rencana yaitu Menteri kali H8 dimainkan. Boom! Ya, di sini posisi Albert Einstein sangat unggul sekali guys. Kemudian hitam memainkan kuda kali B3 ya. Ini kesalahan daripada hitam guys. Itu menurut taktis ya. Dia sudah kalah perwira tapi menukarkan perwira gitu. Jadi kalau kita kalah perwira itu bisa mungkin jangan menukarkan perwira. Karena itu akan ya bikin kita semakin cepat sekarat gitu. Bikin semakin kita cepat kalah. Kemudian Albert Einstein only move ya, yaitu C kali B3. Hitam memainkan Menteri D6. Albert Einstein memainkan Gajah H6. Ya, kita perhatikan di sini. Gajah Oppenheimer yang ada di F8 ini ditekan 2 kali guys. Gajahnya gak mungkin selamat dari sergapan perwira Albert Einstein. Wow, luar biasa. Hitam menyelamatkan diri dengan memainkan Raja D7. Kemudian Albert Einstein sesuai rencana yaitu sikat gajah kali F8. Oppenheimer masih mencoba dengan memainkan gajah B7. Ya, idenya apa? Idenya untuk pinning menteri. Namun ya, Albert Einstein adalah orang yang sangat jenius, lalu dia memainkan menteri G7. Kemudian Oppenheimer sesuai arahan dari post office memainkan benteng 8. Albert Einstein kuda dimainkan ke D2. Dan ini adalah bom atom pamungkas dari Albert Einstein. Sepertinya Albert Einstein akan melakukan bom atom 3 kali berturut-turut ya kan. Oppenheimer masih mencoba dengan memainkan C5. Lalu Albert Einstein benteng A D1 dimainkan. Hitam A5. Albert Einstein kuda C4. Ya, dikasih guys. Dikasih umpan. Dikasih umpan gratis gitu. Namun ya, Oppenheimer terpercaya. Dia makan yaitu D kali C4. Kemudian Albert Einstein C kali C4 dimainkan. Makan. Dan terjadilah yang diinginkan oleh Albert Einstein yaitu menyerang menteri dan ratu sama raja Oppenheimer. Diserang 2 kali guys. Wow. Ditusuk 2 kali. Kacau nih ya permainan daripada Mr. Oppenheimer. Kemudian hitam memainkan menteri kali D1. Albert Einstein benteng kali D1 skak. Kemudian hitam memainkan Raja C8. Putih. Gajah kali E7. Nah, ketika Albert Einstein memainkan gajah kali E7, hitam menyerah guys. Karena apa? Karena posisinya sudah susah sekali. Sangat susah sekali. Ya, evaluasi sumbernya juga sudah memutih guys. Seperti rambut saya memutih. Oke? Sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Ya, sebagai informasi, sebenarnya tahun permainan daripada mereka ini ya, Oppenheimer versus Albert Einstein sebenarnya sekitar tahun 60-an ya, tapi tanggalnya nggak tahu pasti gitu, bulan berapa gitu ya. Jadi ini untuk menghindari disclaimer ya. Oke, sekian video, terima kasih teman-teman. Saya Master Gelap, salam satu papan, teman-teman. Bye-bye.